Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Audrias. Saya dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 3 Kota Bumi. Di sini saya ingin mengulas kembali materi sejarah Indonesia pada semester 1. Dan guru pembimbing saya adalah Ibu Sri Marsiah. Indonesia pada awal kemerdekaan. A. Politik. Di awal kemerdekaan masih belum stabil karena pihak Belanda mencoba kembali merebut wilayah Indonesia. B. Ekonomi. Kondisi ini sangat buruk karena pada masa penjajah masih dikuasai Jepang, sehingga masyarakat menyumbang harta bendanya untuk membantu pemerintah. C. Sosial budaya. Terjadi perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pemerintah RI menghapus semua perbedaan berdasarkan ras dianut warga. Pengertian disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah atau hilangnya keutuhan. Macam-macam disintegrasi: sosial, bangsa, keluarga. Upaya pemerintah dalam mengatasi disintegrasi salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang patriotisme dan menghilangkan hal-hal yang berbau primadonisme. Upaya mengisi kemerdekaan: menganalisa peranan tokoh-tokoh pemersatu dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. 1. Insinyur Soekarno. Beliau berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur perundingan. 2. Dr. Hannes Muhammad Hatta. Beliau mempertahankan kemerdekaan dengan bersama Soekarno menandatangani naskah proklamasi. Indonesia di awal kemerdekaan pada masa demokrasi liberal. Bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Berawal dari pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia, mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonomi. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1450. Dalam memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Indonesia di awal kemerdekaan meliputi: A. Latar belakang keluarnya dekret presiden. B. Kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan menggunakan sistem demokrasi terpimpin dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. C. Serta dampak positif dan negatif dari bidang-bidang tersebut. Indonesia pada masa Orde Baru membahas tentang pemerintah pada masa Orde Baru dalam bidang 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial, 5. Budaya, dan 6. Pertahanan dan keamanan. Indonesia pada reformasi, yaitu menganalisa tatanan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Definisi reformasi menurut ahli yaitu proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif dirujukan untuk merealisasikan tata kepemerintahan yang baik. Faktor-faktor penyebab terjadinya reformasi ialah 1. Politik dan hukum. Contohnya, kepemimpinan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter dan tertutup atau tidak menerima kritik dan saran. 2. Ekonomi. Adanya krisis mata uang. 3. Sosial. Adanya kerusuhan MIS 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa. Agenda reformasi diantaranya yaitu: tegakkan supremasi hukum, laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan dari fungsi ABRI. Berikut dampak positif dan negatif dalam salah satu bidang yaitu bidang ekonomi. Dampak positifnya menjadikan negara maju semakin berkembang. Dampak negatifnya terjadinya krisis finansial Asia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.